Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Yana Prihaja dari jurusan Teknik Industri 2020 Universitas Pelita Harapan. Sekarang saya akan mempresentasikan materi manajemen perusahaan industri yaitu mengenai managing communication. Pertama, kita masuk ke pengertian apa itu communication. Jadi communication atau komunikasi adalah suatu proses penukaran informasi. Nah, tujuan dari komunikasi sendiri itu untuk di suatu organisasi itu untuk memperjelas tujuan dan juga menghindari adanya miskomunikasi. Kita masuk ke yang pertama, itu ada type of organizational communication. Nah, ini tipenya itu terbagi menjadi dua, yaitu formal communication dan juga informal communication. Formal communication itu komunikasi terkait pekerjaan. Jadi komunikasi yang dilakukan oleh para pekerja yang berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya contohnya itu seperti bawahan memberitahukan atasan mengenai masalah atau manajer mengassign tugas ke bawahan. Nah, salah satu contoh perusahaannya adalah Apple Company. Perusahaan Apple ini di mana manajer itu eh, harus mengassign tugas apa saja yang harus dilakukan bawahannya. Nah, mereka tuh memiliki urutannya itu dari CEO ke SVP, ke VP, ke kepala departemen, dan juga ke bawahannya. Jadi dari CEO mengassign ke SVP, lalu ke VP, terus dari VP ke kepala departemen, dan sebagainya. Nah, kalau yang kedua itu ada informal communication. Informal communication adalah komunikasi yang tidak terkait pekerjaan atau terkait pekerjaan, tetapi tidak berdasarkan dalam struktur organisasi. Jadi ini biasa komunikasinya lebih informal. Nah, ini tuh dilakukan oleh antar pekerja, tidak, jadi dia seperti misalnya pada saat waktu mereka istirahat, makan, atau bertemu antar pekerja itu bertemu dan untuk menyapa atau mendiskusikan suatu hal tetapi secara informal. Nah, contohnya itu adanya komunikasi informal itu yang dilakukan oleh PT Damco Indonesia di Jakarta Pusat yang dia memiliki tim namanya Adidas Team. Nah, mereka itu berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh suatu universitas, jadi mereka tuh melakukan komunikasi informal baik membicarakan mengenai pekerjaan secara informal, mereka juga suka mengkonsultasikan permasalahan mereka dengan informal dan lainnya. Dan mereka itu menggunakan informal communication. Kenapa? Karena mereka merasa lebih nyaman kepada orang tertentu di tim mereka. Jadi mereka merasa orang tersebut lebih terbuka sehingga dengan mereka menyampaikan komunikasi mereka secara informal itu mereka lebih nyaman. Nah, selanjutnya itu mengenai communication flow. Jadi terdiri dari 4. Yang pertama itu ada downward. Nah, downward communication itu merupakan komunikasi dari level bagian atas ke level bagian bawah di suatu organisasi. Jadi contohnya itu dari manajer ke pekerjanya. Nah, biasanya itu digunakan manajer itu untuk memberitahukan, mengkoordinasi, serta memberikan evaluasi terhadap pekerjanya atau bawahannya. Biasanya contohnya tuh saya manajer meng-assign langsung bawahannya untuk suatu pekerjaan tertentu. Nah, contoh perusahaannya itu ada perusahaan Apple, seperti tadi sudah disebutkan bahwa kenapa kita bisa bilang dia menerapkan downward communication, karena dia memiliki jalur eh, jalur jalur level organisasinya itu dari CEO ke SVP, ke VP, ke kepala departemen, baru ke bawahan-bawahannya. Yang kedua itu ada upward communication. Jadi ini komunikasi dari level bagian bawah ke level bagian atas di suatu organisasi. Nah, contohnya itu ada, jadi komunikasinya itu alurnya dari pekerja ke manajer. Yang digunakan itu agar manajer itu mengetahui apa yang dirasakan oleh pekerjanya. Biasanya pekerja itu langsung mereport suatu masalah itu ke atasan. Nah, contohnya itu ada rapat mingguan yang dilaksanakan oleh PT Sarana Lubitama Semesta, dan karyawan itu biasa di rapat itu akan diberikan kesempatan untuk memberikan saran serta melaporkan sesuatu tentang pekerjaan mereka terhadap direktur atau manajernya. Nah, dari sini pun terbangunlah komunikasi upward karena dari karyawannya sendiri langsung ke direktur atau manajernya. Nah, selanjutnya itu yang ketiga, itu adalah lateral atau horizontal communication. Nah, jadi komunikasi ini tuh dilakukan antar pekerja di level organisasi yang sama atau setara. Nah, biasanya itu seperti adanya komunikasi antara pekerja, tetapi lintas divisi. Akan tetapi mereka itu jabatannya sama. Nah, akan tetapi biasanya kalau pakai lateral atau horizontal communication ini, pekerja itu tetap harus menginform manajer supaya tidak ada miskomunikasi atau semuanya itu clear diketahui oleh manajer mereka masing-masing. Contohnya itu ada PT Sarana Lubritama Semesta. Jadi mereka itu menerapkan horizontal communication dapat dilihat dari para pekerjanya, baik dalam satu tim maupun lintas divisi.
itu mereka tetap melakukan komunikasi. Nah, untuk membangun hubungan yang baik antar rekan kerjanya. Jadi, walaupun mereka lintas divisi, tapi mereka tetap memiliki hubungan yang baik. Nah, ini tuh terlihat bahwa ternyata mereka itu, memang menggunakan komunikasi horizontal. Nah, selanjutnya itu yang keempat ada diagonal communication. Jadi itu komunikasi yang melibatkan lintas area pekerjaan dan juga lintas level suatu organisasi. Jadi, adanya komunikasi lintas divisi itu misalnya dari departemen A ke departemen B, akan tetapi ada juga lintas area pekerjaannya. Jadi dari BAU misalnya seperti junior employee bawahan B itu memberitahukan permasalahan secara langsung ke atasan departemen A. Nah, ini merupakan lintas area pekerjaan dan juga lintas level suatu organisasi. Nah, contohnya itu ada PT Perkasa Internusa Mandiri di Medan, yang mereka tuh memperbolehkan adanya komunikasi lintas divisi maupun lintas level organisasi, karena hal ini diterapkan karena menurut mereka itu ini meningkatkan efektivitas komunikasi dikarenakan dinilai lebih efektif dan juga cepat jika disampaikan secara langsung tidak melalui alur komunikasi yang biasanya. Kalau yang biasanya itu kan misalnya dari bawahan B disampaikan ke atasan B, lalu atasan B memberitahukan ke departemen atasan A. Nah, ini mereka menurut mereka itu lebih kurang efektif sehingga mereka memperbolehkan diagonal communication. Selanjutnya itu ada tipe-tipe dari communication networks. Nah, yang pertama itu ada chain network. Nah, jadi ini tuh komunikasinya beralur berdasarkan chain of command yang formal, baik upwards maupun downward. Nah, ini contohnya ada gambarnya, dan itu dia komunikasinya itu contohnya itu ada PT Sarana Lubritama Semesta. Dia menerapkan komunikasi downward dan juga upward. Nah, sehingga ini masuk ke chain network karena kenapa bisa dilihat dari gambarnya kalau misalnya dari komunikasinya itu melalui alurnya seperti yang perusahaan Apple juga. Jadi dia dari manajer turun ke bawahannya lalu ke bawahannya lagi. Kalau misalnya bawahannya ingin sampai ke sesuatu ke direktur atau manajer paling atasnya, maka melewati dari posisi paling bawah ke paling atas, lalu ke manajer atau direkturnya lagi, atau ke level organisasi yang lainnya lagi. Nah, ini dinilai itu kecepatannya itu dinilai moderate dan sebagainya. Nah, yang kedua itu ada tipe communication network. Nah, yang kedua itu ada will network. Will network itu merupakan komunikasi yang beralur yang berpusat itu semuanya melalui manajernya. Jadi semua komunikasi yang dilakukan itu pasti diketahui oleh manajernya. Contohnya itu ada CEO Apple, Tim Cook. Dia itu memiliki pusat komunikasi di perusahaan Apple. Jadi seluruh hal yang dilakukan oleh seluruh komunikasi yang dilakukan oleh company atau perusahaan Apple ini diketahui oleh Tim Cook sendiri karena semuanya harus melewati dia atau diinfokan ke dia. Nah, yang ketiga itu ada tipe of communication network, itu all channel network. Nah, ini tuh komunikasi memiliki flow yang bebas antar semua member organisasinya. Jadi bisa dilihat dari gambarnya semuanya itu antar membernya itu bebas melakukan komunikasi, tidak harus melalui suatu flow tertentu. Nah, contohnya itu ada perusahaan Netflix. Jadi itu mereka menyediakan platform memo online untuk semua pegawainya itu tanpa terkecuali. Nah, mereka membuat ini tuh untuk memudahkan komunikasi mereka. Jadi tidak perlu melewati flow-flow tertentu, tapi bisa langsung saja. Jadi kalau misalnya ada dari departemen A memberikan suatu notes atau pertanyaan, maka departemen B bisa langsung menjawabnya saja di platform memo tersebut. Ini memudahkan komunikasi dan juga lebih efektif, dinilai lebih efektif. Nah, selanjutnya itu ada benefits of information technology. Jadi apa sih keuntungan dari teknologi informasi? Yang pertama itu adalah increase ability to monitor individual and team performance. Jadi kemampuan suatu manajer untuk memonitor pekerja dan juga timnya itu dinilai lebih tinggi. Kenapa? Contohnya itu ada Anna Tunkel dari APCO Worldwide. Nah, jadi tuh mereka itu berada di 5 kota dan juga 3 kontinen. Nah, dengan bantuan IT ini mereka jadi dapat memiliki sebuah portal di mana mereka tuh dapat saling bertukar informasi dari berbagai negara untuk membagikan mengenai observasi pasar, work milestone dan lain-lainnya. Ini jadinya lebih memudahkan bagi APCO Worldwide ini untuk memonitor pekerjaan masing-masing anggotanya juga.
Nah, selanjutnya itu ada better decision making based on more complete information. Nah, karena informasi yang dikumpulkan itu semakin mudah untuk ditemukan atau cari, jadi mereka itu manajer jadi bisa membuat keputusan atau melakukan decision making itu lebih baik lagi karena informasi kan didapatkan semakin mudah, maka semakin mudah juga untuk suatu perusahaan untuk membuat suatu keputusan dari informasi yang sangat detail dan terkumpul secara cepat. Nah, contohnya itu masih yang sama itu dari AppCode. Jadi karena akses perusahaan mereka itu dapat diakses oleh satu portal, maka itu kan memudahkan mereka untuk mengakses keseluruhan pekerjaan mereka di perusahaan tersebut. Jadi lebih mudah juga bagi mereka untuk membuat suatu keputusan yang lebih baik. Nah, yang ketiga itu ada more collaboration dan sharing of information. Contohnya itu ada Christian Valiulis di perusahaan automatic payroll system. Jadi berkata bahwa mereka menggunakan Slack untuk berkomunikasi antar pekerjanya itu dari berbagai departemen di perusahaan mereka itu untuk mempermudah pertukaran informasi antar departemennya. Nah, yang keempat itu ada greater accessibility to coworkers. Nah, contohnya itu ada Adam Mandler dari Fellows Group. Jadi dia berkata bahwa dia merasakan bahwa setiap pekerjaannya itu lebih accessible dan juga karena dapat dijangkau melalui telepon, email, atau sosial media lainnya seperti Facebook, Google Hangouts, Skype, dan lainnya. Jadi walaupun seseorang tidak ada berada di kantor secara langsung, mereka tetap dapat produktif dan juga tetap dapat terkoneksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke tipe dari network system. Yang pertama itu ada intranet, yang kedua ada extranet. Apa itu intranet? Nah, jadi kalau intranet itu biasa lebih seperti link komputer. Jadi komputer-komputernya itu terlink, jadi melalui jaringan internal perusahaan yang juga menggunakan bantuan internet. Nah, jaringan internal perusahaan ini tidak dapat diakses sembarangan tentunya, karena ini merupakan jaringan internal perusahaan, jadi hanya bisa diakses oleh para pekerjanya. Contohnya itu ada Hershey's Company, jadi dia tuh menggunakan single intranet hub, jadi untuk mempermudah seluruh proses komunikasi mereka. Kalau yang kedua itu ada extranet, itu merupakan jaringan eksternal perusahaan. Jadi ini lebih ke seperti contohnya itu adanya mobile communication seperti misalnya Wi-Fi, hotspot. Nah, contohnya itu ada perusahaan Stagecoach, jadi itu dia membuat mobile employee app untuk komunikasi. Jadi ini tentunya bisa diakses, bisa di-download oleh berbagai orang, akan tetapi pasti ada akun-akunnya yang untuk masuk ke mobile employee app ini. Jadi dia membuat ini untuk menunjang komunikasi mereka dan juga dinilai ternyata terdapat 32% kenaikan tingkat kepuasan kerja setelah Stagecoach ini membuat mobile employee app. Nah, ini merupakan referensi dari yang saya gunakan untuk presentasi hari ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.